didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa. Konflik di Timur Tengah memanas saat ofensif Israel menyerang Iran pada dini hari 13 Juni 2025. Pasar global merespons dengan kenaikan harga minyak mentah dan indeks dolar Amerika, meski investor terbelah dalam pandangan akan eskalasi dan durasi konflik Israel-Iran ini. Berkaca pada konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023, pemerintah Indonesia bersiap mengantisipasi dampak dari operasi Rising Lion Israel ini ke Iran. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak perang Israel-Iran ini? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Top Ekonomi, perang mereka, krisis kita. Para menteri luar negeri 20 negara Arab dan Muslim menyerukan penghentian perang Israel-Iran. Selain meminta penghentian perang, mereka juga menyerukan agar pembicaraan nuklir dengan Iran segera dilanjutkan dan menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional. Seruan negara-negara tersebut sebagai ekspresi kekhawatiran akan dampak gejolak politik dan ekonomi dunia akibat saling hantam antara Iran dan Israel tak kunjung reda dan bahkan sebaliknya eskalasi terus meningkat. Perang Iran-Israel memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran merupakan produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia. Minyak mentah Brent sempat melesat 13% pada level 78,50 US dollar per barrel yang merupakan level tertinggi sejak akhir Januari 2025. JP Morgan memperkirakan harga minyak bisa tembus hingga 130 US dollar per barrel jika Iran menutup Selat Hormuz. Proyeksi tersebut merupakan level tertinggi harga minyak setelah pada 2022 mencapai rekor 139 US dollar per barrel imbas serangan Rusia ke Ukraina. Selat Hormuz merupakan titik penting distribusi minyak lantaran 20% konsumsi minyak dunia dikirim melalui selat ini. Jika terjadi blokade di selat ini, pengiriman minyak bisa terganggu sehingga pasokan global menurun dan harga minyak otomatis melonjak. Kenaikan harga minyak dunia pun akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia yang masih sangat tergantung pada impor minyak. Berdasarkan data Pusat Statistik, Indonesia mengimpor minyak mentah sekitar 16,88 juta ton pada 2024. Jika harga minyak dunia tembus 130 US dollar per barrel, subsidi energi pun bakal melonjak. Subsidi energi tahun ini saja dianggarkan sebesar 203,41 triliun rupiah atau 1,9% lebih tinggi dari realisasi pada 2024. Angka tersebut menggunakan asumsi harga minyak Indonesia sebesar 82 US dollar per barrel dan nilai tukar rupiah 16.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana jika harga minyak mentah tembus 130 US dollar per barrel dan nilai tukar rupiah terus merosot? Kenaikan harga minyak global biasanya juga diikuti inflasi global. Gangguan rantai pasok menyebabkan produsen harus mencari sumber bahan baku alternatif dengan biaya lebih tinggi. Biaya tinggi ini akan menekan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi berisiko memicu resesi global yang memang sudah diprediksi memburuk tahun ini. Bank Dunia bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 2,7% menjadi 2,3%. Resesi bakal menyebabkan perdagangan internasional melemah serta permintaan ekspor antar negara menurun, termasuk produk dari Indonesia. Risiko geopolitik juga mengancam investasi asing, termasuk Indonesia. Investor cenderung memilih aset yang lebih aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu saja berisiko melemahkan nilai tukar rupiah. Jika kurs rupiah tembus 17.000 per dolar AS, beban subsidi energi dipastikan melambung tinggi. Lantas, bagaimana respons pemerintah Indonesia menghadapi akumulasi ancaman ini? Yang perang mereka, krisisnya di kita.
Ya, pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, yang juga sekarang adalah analis geopolitik dan hubungan internasional, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita Direktur Ekonomi Digital Celios, di sebelah kiri ujung saya, Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Malam, Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Mahir Bayasud. Mas Mahir, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Kita ingin bertanya dulu kepada Pak Dian, karena pertanyaan besar kita semua tentunya adalah yang terjadi sekarang di Israel dan Iran itu kira-kira apa dan berapa lama akan terjadi, Pak Dian? Terima kasih, Mas Leo, teman-teman, para pemirsa. Dimanapun, perang selalu membutuhkan manpower yang besar, membutuhkan alutsista yang luar biasa, membutuhkan perencanaan, membutuhkan biaya, tapi yang tidak kurang pentingnya membutuhkan energi. Semua alutsista yang dipakai dimanapun perang membutuhkan energi penggeraknya. Setahu saya sampai sekarang, sebagian besar alutsista itu masih menggunakan energi konvensional. Bahan bakar minyak? Bahan bakar minyak, apapun bentuknya. Israel sudah lebih dari setahun menghambur-hamburkan energinya untuk menindas, untuk menghancurkan Gaza. Itu membutuhkan energi yang luar biasa tuh. Apalagi dengan perang jarak jauh seperti ke Iran. Ini jarak jauh ya, karena kalau di peta bukan berbatasan langsung ya. Ini supaya ada gambaran bagi para pemirsa. Betul. Iran dan Israel itu tidak berbatasan darat sebetulnya. 2000 km kira-kira. Jarak terdekat itu 1600 km. Tapi kalau dibilang perang jarak jauh itu bukan yang pertama. Amerika juga pernah mengalami di Vietnam. Inggris di Malvinas sana gitu ya. Jadi bukan aneh. Tapi mereka didukung oleh kemampuan alutsista yang luar biasa sebagai negara adidaya. Melihat kesiapan BBM-nya ini atau energinya, Pak Dian, kalau Anda sebagai orang yang sudah lama di Iran dan di sekitar Timur Tengah, melihat berapa lama daya tahan Israel dan juga Iran tentunya Terima kasih. untuk memperpanjang krisis ini, Pak? Terima kasih. Semua negara pasti memiliki yang namanya program ketahanan energi, termasuk kita, yang juga sedang mengupayakan. Israel juga, dengan perang yang berlarut-larut sudah lebih setahun ini, itu sudah sebagian besar energi dihamburkan. Biayanya tidak kecil. Nah, kalau berdasarkan data, diperkirakan BBM-nya, kalau kita ngomong BBM, bahan bakar minyaknya, Israel itu punya daya tahan sekitar 29 hari. 29 hari? 29 hari. Sebulan lah ya? Sebulan. Jadi kalau dibayangkan, beberapa pengamat, mohon maaf kalau berbeda pandangan, mengatakan perang ini akan berlarut-larut. Menurut saya tidak. Karena Israel sudah kedodoran kok. Tentaranya sendiri lelah, capek. Rakyatnya juga capek. Pemerintahnya sebagian sudah terpecah. Jadi kalau dibilang akan berlarut-larut, saya pikir mereka masih punya kewarasan untuk memikirkan yang kepentingan lebih besar. Kita berhenti di situ dulu, Pak Dian. Saya ingin ke Mas Nailul untuk memberi gambaran. Kalau tadi di dalam pembukaan kita ingin melihat dampak dari krisis Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Hamas, yang sekarang akhirnya diteruskan Israel-Iran. Itu dampaknya kepada harga minyak mentah dan juga nilai tukar dolar, itu seperti apa? Boleh digambarkan mungkin, Mas Nailul? Ya, kalau kita mengacu ke April tahun 2024 ya, kemarin ketika memang eskalasi yang pertama, itu harga minyak itu bisa mencapai 92 USD per barel. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di 3 hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan di 67 USD per barel ke 78 USD per barel. Meskipun memang ini masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP kita di APBN. Nah, tapi masalahnya adalah ketika tadi mungkin kita berharap yang disampaikan Pak Dian bahwa tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut ini bisa mencapai 95 sampai 110
USD per barel. Ya, jadi kita prediksi sampai 95 sampai 110 USD per barel. Dalam berapa lama berlarut-larut hitungan atau asumsinya itu, Mas Nailul? Asumsinya kalau sampai 30 hari itu sampai 100. Tapi kalau lebih dari 30 hari itu sampai 110. Dan kita coba melihat Mas Leo Bata, ada selat Hormuz di situ, di mana ada 20% suplai minyak global itu lewat selat tersebut gitu kan. Dan kita juga melihat Iran ini sebagai 3 besar dunia yang memproduksi minyak. Artinya ini sangat-sangat akan mengganggu dari suplai minyak secara global. Nah, ketika ini mengganggu suplai minyak, ini bisa meningkatkan inflasi secara global. Nah, inflasi secara global meningkat, yang pasti akan menurunkan perekonomian global yang diprediksi itu semakin menurun. Semakin melambat. Tapi kalau kita melihat, Mas Nailul, kurs dolar rupiah ya, beberapa waktu belakangan relatif tenang biasanya, atau itu memang masih mencerna, masih belum bereaksi pasar, atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, masih kita ada lag pasti di situ, Mas Leo, ada lag di situ. Tapi kita mencermati bahwa di beberapa indeks itu di dunia itu juga mulai untuk merasakan penurunan nih, atau memerah lah istilahnya seperti itu. Nah, kita melihat di sini nanti akan berimpact ketika inflasi ini dia membesar atau inflasi global membesar. Kita akan melihat impactnya kepada bank sentral tentu akan bertindak untuk menahan suku bunga ataupun meningkatkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan cost of investment itu akan meningkat. Dan ini yang membuat perputaran ekonomi di global dan tentu akan berdampak ke Indonesia. Ini juga akan melemah gitu. Jadi singkatnya, lebih cepat selesai tentunya lebih baik untuk ekonomi kita ya? Pasti. Begitu ya? Kita berharap seperti itu. Saya ingin ke Pak Mahir. Pak Mahir, kalau pengusaha kan selalu melihat kondisi itu sebagai ancaman tapi juga peluang. Kalau Kadin Jakarta melihat apakah memang yang kali ini Israel-Iran ini ya berbahaya tapi tidak seberbahaya yang lalu-lalu karena sudah ada pengalaman Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, atau seperti apa? Ya, baik, makasih Mas Leo. Jadi tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Dian dan Mas Noel, walaupun posisi Iran dan Israel cukup jauh lebih dari 7.000 km dari kita, tapi dampaknya itu bisa ada di dapur kita sendiri secara langsung. Sampai ke Indonesia? Sampai ke Indonesia, terutama ini Jakarta, karena kita lihat tadi dampak tadi dari bahan bakar, BBM dan lain sebagainya, nanti jika terjadi kenaikan otomatis akan terdampak lagi dari sektor logistik. Seperti kita ketahui situasi di Jakarta sekarang, kita supply semuanya menggunakan logistik seperti itu. Nah, apalagi program-program sekarang saat ini yang kita jalani seperti program yang cukup menjadi program andalan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis, di mana kita harus memastikan komoditas ataupun pangan itu harus tersedia dengan ada situasi seperti ini. Belum lagi nanti jika harga BBM naik, logistik yang akan mengantar semua perekonomian akan menjadi naik. Nah, sehingga eskalasi itu secara perekonomian itu akan mengakibatkan yang namanya situasi perekonomian kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, ditambah geopolitik yang sekarang saat ini cukup dinamis, sehingga kita sebagai pengusaha harus melihat ini bagaimana, walaupun kita 2022 kemarin melihat situasi dari Rusia dan juga Ukraina, kita belajar bagaimana memperkuat UMKM kita mendorong dari Ketua Umum Kadin DKI bahwasanya agar memperkuat produksi lokal dan sebagainya, tapi kita meminta masyarakat tidak panik, karena kan kita bahaya kalau misalnya masyarakat panik, kebutuhan lokal menjadi di luar hal tersebut, sehingga kita tidak bisa menjaga situasi tersebut. Ingin memotret saja, walaupun mungkin ya agak kurang pas, tapi kalau mau menyederhanakan rasa khawatir Anda, pengusaha, Mas Mahir, terhadap dampak dari perang Israel-Iran ini kepada ekonomi Indonesia, kalau kasih angka skalanya 1 sampai 10, 1 paling tidak takut, 10 paling takut, itu berapa kira-kira? Kalau kita bicara per hari ini mungkin di angka 5 ya. Sampai saat ini, karena kan kita wait and see sekarang, terus seperti tadi yang disampaikan Pak Dian, ini eskalasinya akan ke arah mana? Seperti, tapi kita sekarang dengan situasi perekonomian yang kemarin, semua investor masih wait and see, berharap di tahun ini kita rebound secara perekonomian, tapi geopolitik berkata lain, ya kita berarti menahan diri lagi seperti itu. Baik, Pak Raden, kita terakhir ketemu bicara soal perang tarif Trump ya, Pak Raden, di tempat ini juga, dan itu kan perang yang tidak pakai senjata tapi dampaknya juga nyata dan belum berakhir juga. Sekarang ada perang ini, Pak. Pemerintah mengantisipasi seperti apa, Pak, dampak dari perang Israel-Iran ini, Pak Raden?
Sebetulnya tentu kita tidak pernah berharap hal ini terjadi. Ya. Akan tetapi seperti yang kita tahu semua, bahwa dunia ini sekarang dalam keadaan turbulensi. Kita sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya, bahwa konflik dari sisi perang di berbagai negara kan kita sudah lihat. Ukraine, bahkan yang baru-baru ini juga antara India dengan Pakistan itu terjadi. Sesuatu yang tidak terduga. Nah, Israel dengan Iran ini juga kita pikir udah selesai dengan selesainya mereka perang dengan Gaza atau selesai. Tapi ternyata tiba-tiba muncul juga. Saya melihat bahwa dampak daripada Trump tarif itu terus terang masih lebih besar dampaknya daripada yang ini. Jadi shock yang disebabkan oleh tarif war itu masih jauh lebih besar dari sini. Kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, mungkin dampak daripada perang Timur Tengah itu seperti yang kita tahu dulu, shocknya itu dampaknya sangat luar biasa ke dunia. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat bahwa produksi minyak pun itu sudah lebih terdistribusi. Produser terbesar sekarang minyak dan supply terbesar minyak sekarang di dunia bukan dari Timur Tengah lagi. Produser terbesar adalah Rusia dan Amerika. Ya, Amerika memproduksi sangat besar sekali, terutama adalah shale oil ya, dan juga shale gas. Mereka memproduksi dengan teknologi yang jauh berbeda dengan yang dulu ini. Jadi mereka berproduksi yang sangat besar sekali. Makanya di dalam perundingan ini agak sedikit melenceng sedikit. Perundingan kita dengan Amerika, di mana dalam perundingan kita dengan Amerika adalah salah satu yang kita minta adalah oke, kita alihkan saja pembelian minyak kita dari negara lain termasuk dari Amerika. Itu adalah salah satu, menurut saya salah satu solusi. Itu yang membuat dampaknya ini tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Baik, Pak Raden. Pemirsa, memang kalau benar, saya termasuk yang berharap tadi yang dikatakan Pak Dian, dalam waktu yang singkat perang ini akan berakhir, itu kalau benar memang baik. Tapi ada yang khawatir bahwa akan ada proksi-proksi lain. Ada negara-negara lain yang ikut terlibat di dalam konflik ini. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Bisa dalam beberapa waktu belakangan banyak orang yang memperkirakan bahwa mungkin akan ada negara-negara lain yang ikut terlibat dalam krisis yang terjadi antara Israel dan Iran. Beberapa pengamat melihat sudah ada pergerakan alat perang dari Amerika Serikat ke negara-negara yang terlibat. Meskipun kita mendengar juga bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump kelihatannya enggan untuk ikut terlibat, tapi juga mengatakan di waktu bersamaan untuk mengevakuasi diri dari Teheran. Pak Dian, apakah peluang Amerika ikut masuk ke dalam krisis ini yang mungkin juga nanti akan menarik lagi negara-negara besar lain? Saya tidak tahu apakah Rusia, apakah China, itu peluangnya ada dan besar atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas Leo. Berkali-kali Presiden Trump dan kabinetnya menegaskan Amerika tidak akan terlibat kecuali pangkalan mereka terkena dampaknya, dampak langsungnya. Pangkalan Amerika itu banyak di Timur Tengah, di Bahrain dan sebagainya. Maksudnya kalau kena rudal kalau Iran? Kena rudal nyasar atau disasar, Amerika akan bereaksi. Itu ininya ya, sinyalnya ya? Sinyalnya itu. Tapi sinyal berikutnya adalah utusan khususnya Trump, juga Inggris, sudah bertemu dengan Houthi, dengan Yaman. Untuk menjamin bahwa di Laut Merah itu kapal-kapal Inggris tidak diganggu rudalnya Yaman. Imbangannya apa? Kapal-kapal itu atau energi yang dibawa itu tidak digunakan untuk alat perangnya. Jadi kapal-kapal masih diizinkan lewat di Bab el Mandeb itu dengan syarat mereka tidak akan menggunakan itu untuk perang.
terlibat di perangnya untuk membiayai, memberikan energi buat Israel. Tapi kalau untuk menjaga pangkalannya, mereka dikasih izin. Juga di laut di Gulf, Hormuz dan sebagainya itu. Syaratnya itu. Nah, tapi orang sering lupa ya, orang hanya terpaku pada rudal-rudal, gambar rudal, seakan-akan perangnya itu nggak akan berhenti karena berapa banyak sih rudal yang akan dibilang kalau di ratusan sudah dipakai. Itu kan juga habis per stoknya masing-masing juga nggak akan sebanyak yang kita bayangkan. Mereka punya puluhan ribu, ratusan ribu rudal. Satu rudal mahal, Mas. Nah, Iran dalam sanksi. Kedodoran. Israel itu di Hamas, di Gaza itu juga kedodoran. Jadi buat saya yang namanya penghentian perang itu bukan berakhir seperti itu, tapi gencatan senjata. Jadi Pak Dian tidak terlalu yakin bahwa Amerika Serikat akan serta-merta ikut mendukung Israel dalam konflik ini? Mendukung dalam action nyata ya. Maksud saya ikut berperang? Ikut berperang. Risikonya besar buat Amerika. Karena Rusia sudah bilang kalau Amerika masuk, kita siap membackup Iran dengan segala kemampuan kita. Cina pun juga begitu. Di mana ada Rusia menghadapi Amerika, Cina pasti di belakang Rusia. Kira-kira kan gitu. Itu dia. Sebaliknya juga. Jadi buat saya terlalu gegabah kalau Amerika hanya gara-gara kecil begini, jarak jauh, mengambil risiko yang dampaknya semakin luas, semakin krisisnya ini semakin benar-benar kita rasakan, skalanya bisa naik tuh ya, Mas. Baik, Pak Raden, meskipun kita masih belum tahu kelanjutan dari krisis ini, pemerintah sudah menyiapkan khusus tidak Pak dari kantor Menko Perekonomian langkah antisipasi kalau krisis ini ternyata seperti tadi kata Mas Maher sampai ke dapur kita Pak di Indonesia? Kita sudah pengalaman menghadapi krisis tentunya ya, beberapa kali ya. Bahkan COVID, kemudian Trump ini ya. Jadi kita sudah menghitung-hitung ini. Jadi seperti yang dibuat tadi itu, kalau misalkan apa dampak daripada kenaikan harga minyak terhadap APBN, satu APBN tetapi juga kalau subsidi harus dilepas. Jadi kita sudah melakukan exercise itu dan juga kalau subsidi harus dilepas, apa dampaknya terhadap inflasi? Ya, itu sudah dilakukan hitung-hitungan. Ya, jadi misalkan saja ini, tapi kan kita harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam situasi seperti ini. Ya. Misalkan saja nanti kita hitung kalau memang harga minyak harus sudah 90. Tadi yang dikatakan tadi itu, kalau benar itu, kemudian rupiahnya juga melemah juga, kita mungkin harus mengurangi belanja kita. Sudah harus begitu. Ya, harus mengurangi belanja dan kita juga harus mungkin membuat prioritas-prioritas. Apakah itu nanti akan berbentuk APBN perubahan begitu Pak Raden? Kalau dalam keadaan krisis bisa saja kita buat seperti itu. Tapi artinya segala kemungkinan itu sudah dihitung sekarang. Ya, senario-senario itu kita hitung sekarang. Kalau ini akibatnya kita nggak sanggup lagi, harga minyak sudah terlampau tinggi, ya akhirnya membebani APBN terlampau tinggi. Ya, satu adalah apakah mungkin kita lepas juga sedikit subsidi ini. Ya. Lepas subsidi artinya BBM akan naik Pak? Loh ya akan naik dampaknya. Atau kita harus juga mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Nah itu kan selalu pilihan-pilihan. Nah kita sudah membuat senario-senario itu sekarang yang tentunya nanti yang membuat keputusan adalah tetap pemimpin tertinggi. Karena ini adalah ada implikasi tadi disebutkan politik ekonomi sudah masuk di sini. Itu. Jadi kita sudah melakukan. Demikian juga apa yang harus dilakukan oleh BI. Mestinya BI juga Bank Indonesia sudah punya senario di situ, strategi. Kita juga sudah mengalami krisis beberapa kali, termasuk krisis yang besar waktu itu yang di tahun 2008, bagaimana BI harus melakukan juga, di samping yang tentu krisis yang tahun 98. Di samping ini, kita lihat bahwa masalah eksternal ini kan tidak dalam kontrol kita. Jadi kita harus melihat apa yang kita bisa lakukan di dalam ini. Nah, termasuk yang di dalam ini yang sekarang juga sudah digagas, apa yang dikatakan oleh waktu itu Presiden di bulan April yang lalu, kita harus memperbaiki
kemampuan dan daya saing kita dalam negeri internal ini, internal. Demikian juga yang terbaru adalah perundingan kita dengan EU SIPA, dengan Uni Eropa ini, yang sekarang kita harapkan ini kita kerjakan lebih, kita persiapkan industri-industri kita untuk bisa memanfaatkan ini tahun depan ini. Nah, akan ditandatangani dalam waktu dekat ini oleh presiden kita dengan presiden dari EU. Jadi hal-hal seperti ini yang saya pikir yang kita harus lakukan sekarang. Mumpung jadi kita selalu menyebutkan ini dalam keadaan krisis, kita justru harus melihat kita meningkatkan kapasitas kita. Dalam krisis itu ada opportunity untuk kita memperbaiki diri, untuk kita nanti pada saat keadaan sudah lebih tenang, kita bisa melompat lebih jauh ke depan. Mas Nailul, Pak Raden mengatakan pemerintah mengantisipasi semua kemungkinan dari dampak krisis Israel-Iran ini. Tapi kalau berhitung soal pertumbuhan dulu misalnya ya, Mas Nailul, pertumbuhan ekonomi, belum ada krisis Israel-Iran ini saja, semua pertumbuhan ekonomi global maupun Indonesia kan diturunkan. Karena memang ada nyata-nyata ini ada pelemahan di sekian penyumbang pertumbuhan. Kalau Anda melihat dampak dari krisis Israel-Iran ini, apakah juga akan kembali menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena global pasti kena, atau kita akan cukup tangguh untuk tetap mempertahankan 4,7-4,8%? Ya, pasti akan sangat dipengaruhi oleh durasi, Mas Leo. Durasi itu sangat berpengaruh sekali. Lama konflik Israel-Iran ini ya? Lama konfliknya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kita tadi Pak Raden juga jelaskan bahwa akan ada skenario dan sebagainya. Nah, yang satu yang memang kita jadi concern juga adalah untuk biaya impor. Biaya impor dari pengusaha itu kita prediksi akan meningkat ketika memang harga BBM itu akan meningkat juga gitu kan. Dan tadi dijelaskan juga bahwa memang ini akan meningkatkan logistik, bukan cuma logistik dalam negeri, tapi logistik di luar, karena biaya impor akan naik ketika BBM naik, dan juga ada insurance. Biaya insurance itu pasti akan naik. Nah, ini akan meningkatkan biaya impor yang lebih tinggi lagi. Dan ini akan membuat ada imported inflation yang itu timbul dari cost. Nah, ketika timbul dari cost dan kita bisa melihat ketika BBM naik ya, di tahun 2022 September itu, dan sampai awal 2023 itu inflasi dari cost itu bisa mencapai 5,5%. Artinya ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah yang sekitar 2,5% plus minus 1. Nah, ini yang kita lihat jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ini akan biaya impornya sangat-sangat tinggi sekali ya Mas ya. Kalau pasti pengusaha tahu lah kalau biaya impor itu. Nah, ini yang kita lihat dampak lanjutannya Mas Leo. Makanya ini kita kalau bisa sebenarnya juga harus dipikirkan industrinya harus diberikan suntikan seperti apa, karena kalau masyarakat pasti disuntikannya pakai BBM dan sebagainya. Tapi industri seperti apa? Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu dari pemerintah. Pak JK kalau tidak salah sudah mengingatkan ini bisa berdampak kepada turunnya harga-harga komoditas karena perdagangan dunia akan terganggu karena krisis ini. Seberapa yakin Anda, Mas Nailul, melihat itu akan terjadi? Ya, kalau sebenarnya ada dua dampak, Mas. Kalau harga minyak naik, sebenarnya harga komoditas juga akan meningkat sebenarnya. Sebenarnya ada korelasi seperti itu. Nah, memang kalau dilihat ada pelemahan permintaan global, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, menurunkan permintaan akan menurunkan harga dari komoditas. Nah, makanya kalau saya lihat sebenarnya ini yang kalau kita berkaca ke kenaikan harga minyak di beberapa tahun ke belakang, itu juga akan meningkatkan harga dari CPO, harga dan komoditas lainnya yang memang ini berkorelasinya justru positif, bukan negatif. Bagaimana kita benar-benar bisa bersiap, karena bisa jadi dampak dari krisis ini butuh waktu sampai ke Indonesia. Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mas Mahir, kalau kita melihat di dalam negeri, sebelum ada krisis Israel-Iran ini,
kita juga berjuang untuk tetap menumbuhkan daya beli. Betul. Terutama juga karena di awal tahun pemerintah melakukan realokasi anggaran yang ternyata itu mengejutkan bagi pertumbuhan. Kalau pengusaha saat ini melihat apa yang terjadi di Israel Iran, tadi sudah mendengar penjelasan atau perkiraan dari Pak Dian, apakah sampai misalnya menahan niat untuk ekspansi, atau memang ya karena belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu tetap juga menjalankan bisnis plan-nya? Seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau ibarat bola saat ini pengusaha ini sedang bertahan nih posisinya. Karena melihat situasi yang cukup dinamis, investor baik global maupun dalam ini juga wait and see juga nih perkembangan seperti apa. Memang di tantangan yang saat ini pengusaha harus adaptif dengan situasi dan dinamika yang ada sambil melihat bagaimana kita juga sefleksibel mungkin melihat program pemerintah yang mengejutkan, tapi juga situasi global yang kita tidak bisa hindari. Oleh karenanya memang kita harus bergandengan, kita harus duduk bareng dan memetakan sektor-sektor mana saja yang terdampak sehingga program tadi yang disampaikan oleh Pak Raden juga tepat sasaran juga, kita memberikan insentif, kita memberikan intervensi kebijakan secara perekonomian juga memang secara komprehensif kita petakan juga sektor. Dan kalau di Kadin sendiri ada banyak asosiasi, apakah sektor logistiknya kah, asosiasi transportasi dan lain sebagainya, sehingga kita tahu tadi yang seperti kan kita mempunyai skenario yang banyak juga. Bagaimana kita memforecast jika misalnya tadi subsidi ini yang kita lepas, dampak mana yang tercabut, sehingga paling tidak pemerintah mempunyai kebijakan yang meminimalisir dari dampak yang cukup besar atau signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kepada industri ya, Mas Mahir, ini kan industri juga di dalam negeri sedang berjuang juga. Betul. Tidak menyebut banyak sekali, tapi memang sudah ada yang akhirnya harus menghentikan usahanya. Betul. Dan memberhentikan karyawannya. Pertanyaannya adalah seberapa saya mau bilang pesimis atau optimis, saya tidak tahu, penilaian Kadin dampak dari krisis ini kepada keberlangsungan industri dalam negeri akan menambah PHK kah atau ya tidak, kita sudah cukup efisien sekarang? Bagaimana? Betul. Memang tadi yang seperti kata saya sampaikan, kita harus adaptif karena kan dengan situasi sekarang ini kita tidak mungkin mengekspansi, yang ada malah bagaimana kita bicara seefektif dan efisien mungkin. Bertahan dulu? Bertahan dulu dalam artian dengan adanya, belum ada perang ini kita juga disrupsi teknologi, disrupsi digital, bagaimana semuanya efektif dan efisien. Dengan adanya BBM naik, otomatis produksi apa yang harus kita tekan, bagaimana sektor operasional yang kita harus minimalisir, tentu itu mengefisienkan dari karyawan, SDM dan lain sebagainya. Nah, ditambah dengan adanya persaingan dari luar dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan kita harus sefleksibel mungkin untuk mengetahui celah atau peluang mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Tentunya lagi-lagi tidak bisa pengusaha sendiri, kami juga butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif, memberikan intervensi kebijakan yang memang sesuai dengan kita butuhkan. Pak Dian, Presiden Prabowo belum lama mengatakan bahwa kalau Israel mengakui Palestina merdeka, maka terbuka juga kemungkinan untuk Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Banyak sekali yang bertanya, dalam kondisi sekarang, apakah memang Indonesia hanya bisa bertahan saja melihat yang terjadi, atau memang ada langkah diplomatik yang bisa Indonesia lakukan untuk segera menghentikan krisis atau perang Israel-Iran ini, Pak? Terima kasih, Mas Leo. Kalau Presiden sudah menyatakan itu, sebenarnya bukan pernyataan baru. Karena posisi dasar kita dalam masalah Palestina adalah itu. Two state nations. Two state nation, dan kalau Israel mengakui, baru kita mengakui Israel. Itu posisi dasar. Jadi tidak aneh. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi penting sekali diketahui, apakah kita bisa berperan? Kalau saya bilang, maaf, kalau kita berbeda, saya bilang kita tidak bisa berperan. Antara dua musuh yang berseteru, bertarung, sementara kita dekat hanya dengan yang satu. Ke Iran ya? Ke Iran. Sementara kita belum mengaku Israel. Dan ini ada buktinya. Karena saya menangani masalah ini dalam penugasan saya. Ketika salah satu pimpinan tinggi kita bertemu dengan pimpinan tinggi Israel, karena kita ingin berperan untuk upaya perdamaian di Timur Tengah, jawaban Israel satu.
Indonesia kalau benar mau berperan, besok kami umumkan di Israel. Indonesia menjadi mediator. Tapi satu syaratnya, akui Israel. Kalau belum punya pengakuan terhadap Israel, bagaimana dia mau memberikan mandat wewenang kepada kita menjadi penengah untuk berperan? Kalau menggunakan misalnya katakanlah hubungan Indonesia yang baik dengan Amerika Serikat, Pak, untuk melobi Israel, itu tidak bisa dilakukan, Pak? Buat saya terlalu banyak negara yang punya posisi seperti itu, mendekati lewat Israel. Atau malah lebih baik hubungannya ya? Mendekati Amerika, buat saya semua juga akan berpikir yang sama. Tapi yang nyata itu adalah negara di tempat di Timur Tengah yang jelas punya hubungan diplomatik dengan kedua pihak. Nah itulah Mesir, itulah Qatar, itulah Turki. Makanya bolak-balik penyelesaian Gaza dengan Hamasnya, atau sekarang Iran dengan ini, yang berperan dari hari pertama ketika Israel mulai menyerang, ya negara-negara itu. Karena dua-duanya mau mendengar negara mereka itu. Kita syarat saya satu, dan ini saya berkali-kali saya sampaikan, saya tulis, kalau ingin berperan di Timur Tengah dalam hal ini konflik Israel dengan Palestina atau sekarang dengan suka atau tidak, kita harus mengakui keduanya sama gitu loh. Kalau tidak akan bisa. Terima kasih. Mas Nailul, kalau melihat di konflik Rusia-Ukraina, pemerintah Indonesia menyiapkan dan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Itu ada subsidi juga dan beberapa hal yang lain. Kita berharap perkiraan Pak Dian ini benar ya, 30 hari atau bahkan kurang. Tapi kalau misalnya itu tidak tercapai, apa yang sebaiknya pemerintah harus lakukan? Ya, kita bersyukur tadi Pak Raden sudah menyampaikan bahwa ada skenario-skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Kita memang sangat mendorong ya bahwa yang paling utama adalah daya beli dalam negeri. Artinya adalah kita tidak bisa mengotak-atik untuk subsidi BBM. Nah ini yang cukup berat sebenarnya. Karena kalau kita lihat dengan SCP 82, kita worst case-nya itu 90 USD, maka tentu akan membengkak dari sisi subsidi BBM. Subsidi BBM pasti akan membengkak. Nah, pasti akan ada realokasi. Nah ini yang kita lihat, kita berharap skenario itu dijalankan ketika memang masyarakat memang sangat sensitif sekali dengan harga BBM. Harga BBM naik dari 6.700 Pertalite ya, 6.700 ke 10.000, itu inflasi sampai 5,5%. Nah, ini jangan sampai kejadian tersebut terulang. Nah, makanya kita lihat intervensi yang dilakukan pemerintah itu adalah dari sisi masyarakat. Nah, yang kedua adalah dari sisi industrinya. Tadi sampaikan juga industri mana yang memang membutuhkan insentif dan sebagainya. Itu yang harus ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah dan juga dunia usaha. Dan kita lihat dari sisi logistik itu juga harus dibantu sebenarnya. Karena kenaikan impor ini tidak bisa dihindarkan sebenarnya. Dan ketika kenaikan impor, harga impornya ya, kita bukan bicara harga barangnya, tapi harga untuk mengimpornya itu lebih mahal. Ini yang akan menyebabkan dari imported inflation. Dari cost juga di situ. Nah, makanya ini yang kita lihat harusnya ke arah sana, Mas. Pertanyaan akhirnya adalah apakah ketika ada perang di Israel dan Iran akan memicu krisis dan krisisnya sampai Indonesia? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Mahir, bagaimana pengusaha melihat atau apa yang diharapkan pengusaha supaya kemudian perang di Timur Tengah sana tidak menjadi krisis di Indonesia? Ya, baik Mas Leo. Jadi memang yang kita saat ini melihat situasi ekonomi saat ini, kita berharap dengan walaupun situasi perang kita tidak menentu saat ini, tetapi kita berharap pemerintah dengan juga pelaku usaha itu bisa bergandengan. Tadi yang sudah disampaikan bahwasanya
negara kita itu mempunyai pengalaman untuk berjuang dan bertahan yang cukup hebat. Tetapi dengan situasi saat ini kita perlu lagi mengkonsolidasikan, kita harus solid karena situasi dengan geopolitik seperti ini dari internal kita harus sama-sama melihat mana-mana saja yang perlu bantuan pemerintah dan mana-mana saja yang kita harus mempertahankan secara perekonomian. Karena bagi kita pengusaha yang menjadi penting adalah ekonomi kita stabil dan yang kedua tidak ada beban lagi kepada masyarakat yang dirugikan. Sehingga kita perlu menstabilkan semuanya, kita perlu melihat intervensi yang tepat sasaran dan juga di mana pemerintah hadir, di mana pelaku usaha hadir. Jadi kita saling membackup satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Mas Nailul, apa yang harus dilakukan supaya krisis itu tidak sampai Indonesia? Dilakukan pemerintah ya? Ya. Tentu kalau kita berharap sebenarnya pemerintah sudah punya langkah mitigasi yang tepat. Nah, langkah mitigasi yang tepat ini menyasar ke semua pihak. Masyarakat tentu dari sisi bagaimana memitigasi inflasi yang mungkin akan terjadi ke depan. Yang kedua adalah dari sisi industri yang jangan sampai tertekan. Dan yang ketiga adalah dari sisi APBN. Nah, kita tadi Bu Ani menyampaikan di konferensi pers gitu kan bahwa kita sudah defisit meskipun baru 0,03% dari target yang ditetapkan di APBN. Sekitar 21 triliun dari 661 triliun. Nah, tapi ini yang kita lihat defisit ini sudah terjadi dan kita berharap sebenarnya alokasi anggaran itu sudah harus benar-benar difikirkan. Jangan sampai ada anggaran-anggaran yang memang terbuang sia-sia. Dan untuk menanggulangi butuh kekuatan juga. Bukan cuma Iran sama Israel yang butuh modal, tapi Indonesia juga butuh modal. Untuk apa? Untuk bisa menanggulangi krisis ini. Juga bisa memitigasi juga risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya. Makanya kita butuh untuk merangkah realokasi yang benar-benar tepat sasaran. Baik, terima kasih. Pak Dian, Indonesia akan mengalami krisis tidak kalau Anda lihat dari kacamata geopolitik akibat dari krisis di Timur Tengah ini? Krisis, Mas Leo, teman-teman, krisis yang pernah terjadi di kita itu kan bukan hanya karena hal-hal seperti ini, perang. Tanpa perang pun kita berapa kali mengalami krisis. Buat saya, perang yang dibayangkan perang nuklir, tolong jangan dibayangkan lah itu terjadi. Setelah Jepang, semua negara prinsipnya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Jadi Iran dan Israel tidak akan pakai nuklir? Tidak akan pakai nuklir. Ke tema yang kita pakai sekarang, perang mereka, biarin aja urusan mereka. Kita fokus di dalam negeri kalau saya. Pak Pardede udah bilang, pemerintah sudah antisipatif. Mas Taher udah bilang, pengusaha akan adaptif. Operasionalnya sudah disampaikan. Buat saya, jangan dijadikan perang ini sebagai alasan gitu loh. Untuk kita mengambil tindakan seakan-akan krisis itu di depan mata? Di depan mata, padahal sebelum ini pun sudah di depan mata. Kita nggak bisa apa-apa. Buat saya satu, jangan terlalu beranggapan terlalu jauh dengan berkomentar tentang perang ini gitu ya. Kalau komentar itu keluar konteks seakan-akan kita akan langsung akibatnya. Seperti Ukraina-Rusia, terlalu jauh. Jadi, apalagi ini perang yang juga dua negara yang terlalu jauh, buat apa mereka mengobar? Semua orang harus proporsional begitu ya? Proporsional dan rasional. Baik, terima kasih Pak Dian. Pak Raden, tadi kita sudah dengar apa yang dilakukan pemerintah. Seberapa yakin Pak pemerintah melihat bahwa perang mereka tidak jadi krisis kita, Pak? Seberapa yakin, kembali seperti yang dikatakan tadi, kita tidak pernah bisa kontrol apa yang terjadi di sana. Yang kita bisa kontrol adalah internal kita. Jadi selalu kita katakan itu, dalam situasi global uncertainty yang sekarang ini, minimal yang kita harus lakukan, cegahlah konflik internal. Itu dulu. Jadi jangan sampai di dalam ini kita gaduh. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah jangan panik. Yang berikutnya adalah seperti yang kami katakan tadi, termasuk kami juga ikut mengembangkan bagaimana kita menghadapi krisis dari waktu ke waktu. Kita sudah pengalaman, lakukanlah itu. Lakukanlah tadi yang dikatakan, bagaimana kita memakai kebijakan fiskal ini secara efektif. Ya. Kita tidak bisa puaskan semua orang dalam situasi yang keadaan seperti kita harus bikin prioritas. Ya. Dalam hal ini yang saya sudah katakan tadi, Presiden harus bikin prioritas. Tidak bisa semuanya akan dipuaskan.
dengan anggaran yang terbatas, mana yang dahulukan. Ya, demikian juga tadi gunakanlah kesempatan yang terbuka sekarang. Kita sekarang bisa menetrasi pasar di luar negeri, di luar tadi Amerika, di luar yang lain, Eropa terbuka, Euro Asia terbuka. Itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk justru kita lebih kuat, terutama di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Raden dan Pak Mahir, Pak Dian dan Mas Nailo. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, kita berjumpa lagi dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.